Iya. Karena golf tuh butuh kesabaran untuk ngajar. Iya betul banget. Iya, kalau kadang ngajar kita butuh sabar. kasih tahu begini dia begitu gue bilang ini orang lagi. goblok atau apa ya? Selamat datang di podcast kecepluk. Look up the star. Look up the star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Aldi Taher, panutanku. Lu jangan gitu nanti kena lu. Sebut nama tolong. Ayo. Kali ini kita bersama guest star kita, salah satu rising star, bahkan udah star sekarang. Belum. Salah satu pro dari Kota Tangerang, Kadek Adi Aksmana Putra. Pagi, thank you. Keren. Dek, Oi, gimana nih? Gua kan, waduh, dari kecil gua sama lu anjir. Iya, Gua gua- tahu awal mulanya dia latihan, bandel-bandelnya. Terus susah dikasih taunya, om nih parah banget dikasih tau. Lu Iya. main sama bapaknya dulu tuh tahu banget. Berarti passionnya nggak di golf dulu dong, Dek? Dulu di futsal. Futsal. Iya. Futsal. Dulu futsal gua, Bos. Terus dimarahin bokap atau cedera atau apa? Ya, jadi kiper jadi cedera. Oh jadi kiper. Jadi kiper Vakum, loh. iya. Tinggi Vakum. loh kiper dia. Lumayan Iya. sih. Vakum hampir 5 bulan diajak golf, ya lumayan suka. Oh. Terus awal mula nyemplung golf gimana deh waktu itu sama bokap? Kalau awal mula ya historinya sih gara-gara cedera futsal ya. Latihan pertama kali? Latihan pertama kali itu di tahun 2012. 2012. Ya masih bego-begonya lah. Gue masih ketemu lu udah jago lah. Iya. Iya. Masih jauh gua di bawah lu. Banget, tiap hari main, tiap hari latihan. Dulu tuh anjing kata Iya, gua. gue dulu sering waktu awal-awal driving mau lihat dia. Gua waktu itu ngomongin dia sama bokap gua. Si Kadek mah hobinya sekolah, kerjanya golf. Jadi mau bokapnya nurunin ilmunya lah. Iya, something. Karena bokapnya kan juara Indonesia 6 kali deh ya? Bokap Ya, ya. nomor sih 6 kali. Pak siapa Iketut Sugiarta. Woi, Iya. suhu. Waduh, Mister Ketut Subiakta. Salam hormat. dulu. Kemarin abis itu ya, turnamen? Kemarin gua turnamen bos 3 hari Oh, Di di BSD. BSD. Itu apa? PGA, PGI atau PGA Tour. PGA Tour. Professional Golf Under Asian Association. Tour berarti. Ya, Atau ya under- lokal lah. Lokal punya Indonesia Atau Under Association. Asian Development atau Enggak. Udah nggak ada ya? Local tour, ADT udah nggak ada ya? ADT belum ada schedule tahun ini. Belum ada ya? Iya. Oke. Sekarang masih lokal. BSD. persiapan gimana deh kalau sebelum turnamen itu biasa? Persiapan ya harusnya ya. Apa lu intens latihan dulu nih? 3 hari ini gua nggak mau diganggu nih. Oh enggak sih. Kalau misalkan intensitasnya jauh-jauh hari sih. Jauh-jauh hari pasti udah Jauh-jauh hari persiapan. sebulan sebelumnya. Hmm. Iya, sebulan Tiap sebelumnya. pola makan dijaga nggak? Kalau pola makan harus. Kalau Stamina pemain tour gitu. harus stamina otomatis. Jam tidur dijaga, makan juga dijaga sih. Tapi kemarin dijaga nggak makan sebelum turnamen? Enggak, Bos. Gua ngomong bener doang ini. Ya benernya ada kalau bisa dijaga enggak masalah. Makanya gua liat Kadek ngomong kayak gitu, kayak gua nggak percaya. Gua udah liat kalau enggak percaya gua ya. Gue setiap malam datang ke driving anjing lagi makan kue tiaw, nasi goreng. Gua hobi makan tuh, Bos. Iya. Panas kemarin, Dek. Apa? Susah nggak? Greennya susah di sana atau? Greennya susah sih. Susah slope ya. Slope ratingnya tinggi. Terus sama ya green speednya juga kemarin nggak terlalu, biasanya licin, cuman terlalu seret banget. Kita cerita dulu yang pas lu mau ngambil pro itu. Gimana Ngambil ceritanya? pro, oke. Karir Jadi pertama ceritanya kali karirnya, untuk itu tuh. Untuk pertama kali gue susah banget sih. Kan pasti kan Awal-awal. ada juara-juara Step-by-stepnya. amatir yang Iya, dijuarainnya itu. betul. Gimana? Awalnya sih main golf bisanya setahun. Nah dari tahun itu baru ikut turnamen junior. Junior itu namanya ada Indonesian Junior Golf. Sampai sekarang juga masih ada. Sempat menang lah, runner up menang. Berapa kali? Total junior berapa ya? Kurang lebih 7 ya. 7 kali menang juara. 7 sama runner up sekalian. Oh sama Iya, runner up third place. Nah dari situ awal-awal cemplung ke dunia pro karena bokap dulu emang profesional
Jadi ya disuruh ikut jadi amaturnya. Oh, lu Di sana, lu yang amatirnya deh itu pas tuh, umur Bro. 15 gua amatirnya. Ya untuk lowest score, amateur lowestnya pernah dapat 2 kali. Keren. Wih, Ya, 2 kali. Nah dari situ sempat ditawarin sama ketua PGA Tournya kan, mau ngambil pro nggak tanpa ikut kualifikasi dulu. Ya istilahnya kalau zaman sekarang jalur prestasi lah ya. oh jalur prestasi. Iya, lewat jalur prestasi. Bukan karena orang dalam yang jalur prestasi gitu. Kalau enggak. Kalau ngomong harus bos. Lu taruh dia on the spot mas. Enggak kan ada kadang-kadang ada yang suatu hal itu yang wah bisa nih karena jalur orang dalam karena kan Iya. lu tiba-tiba kan intens nih dia kontak lu dengan lu mau gak jalur itu langsung dapat pro gitu kan gitu. Iya, iya benar. Kan gitu Mungkin bertanya-tanya ya, kan gua itu kan ada kurang yang paham hal ke gitu situ, ternyata gua kurang paham. lu menjawab dengan realisasinya adalah Posisinya. kalau itu untuk ini emang jalur prestasi sih. jalur prestasi ya. Nah, latihan dari itu keras nggak dididik sama Kalau sama bokap dulu dari junior keras. Tapi nanti lepasnya itu selama berapa tahun ya? Kurang lebih 5 tahun lah keras. Habis dia om. Habis Dia 5 tahun. ngeyel-ngeyel tahu. ditinggal sama Pokoknya bapaknya. bareng main Latihan sama sendiri dia. lo. Dia tahu. Dia lebih dulu main dari orang gua kan. Tahu kan gue di driving lo. Bucet. Nangis pernah om. Masih culun. Nangis. Tapi keras ya dididiknya emang harus Ya, keras keras. ya. Emang harus keras ya kalau gua atlet ya. gitu ya. Buat disiplin Ya atau buat disiplin sih. Iya. Maksudnya sih bagus. Iya. Karena mungkin passionnya nggak di situ cuma dipaksa, tapi ya mau nggak mau akhirnya Iya, jadi suka mau kan. jadi suka. Betul. Bisa karena terbiasa ya mas. Bisa kan yang terbiasa. Betul. Kalau nggak suka tiba-tiba. Terus akhirnya dapat kartu pro itu deh. Nggak langsung. Jadi gua ya. Nah tetap isi ikut form dulu. kualifikasi apa enggak? Nggak ikut kualifikasi. Nggak ikut kualifikasi. Kalau kualifikasi kan formal. Nah gua langsung informal langsung. Oh prestasi karena itu ya yang Prestasi juara. karena juara itu sih. Oh. Kan Informal tuh dalam arti ya harus ikut turnamen Ikut amatir dulu. secara setahun beruntun atau Walaupun pakai nggak poin juara ya? kan biasanya kalau Iya, kalau poin, misalnya betul, poin. kalau misalnya gitu kan. Iya. Iya. Jadi kan kalau di Association Indonesia ada 2. Hmm. PGI sama PGA Tour. Iya. Kalau PGI itu kan untuk khusus amateur, tapi kalau untuk PGA-nya itu khusus profesional ya di Indonesia. Nah, kalau misalkan jalur buat ngambil di jalur Platnas, Pemprov, ya harusnya ke PGI. Pernah lu ikut sampai Porprov PON gitu? Gua jujur nggak dilirik dulu. Oh pas dulu PGI itu. nggak dilirik. Gua sama ketumnya dulu nggak dilirik. Mungkin karena birokrasi ya atau ya Kurang Padahal kan paham sih aturan udah harus dilirik deh sebenarnya karena udah juara amatir itu kan berapa 9 kali? Kalau total sama amateur 9 lah, 9-10. Wah 9-10 itu kan harusnya dia ada data siapa yang juara tuh adik-adik sampai 9 kali. Om Irfan manggil gue 9 kali juga gue pasti demen. Ya, wacana doang sih, gue mau dimasuk wacana, tapi akhirnya gue nunggu sampai gue dapat kayak form buat menuju pro, sama-sama gak dipanggil, ya udah gue mikirnya ke pro aja. Oh, ya udah akhirnya ya udahlah Ya sendiri gue aja lah. berdikari sendiri aja lah. Padahal kan kalau misalnya enak juga sebenarnya si atlet PON itu kan enak Iya, juga. gue juga kan? pengen mimpinya gitu, main SEA Games, PON keren juga Asian kan. Games Iya, gitu-gitu dapat kan. medali. Gak kesampean tuh. Kan pengen tuh gigit-gigit medali emas kan. Yo, di foto-foto bos kayak zaman Iya. sekarang. Itu impian anak muda yang sekarang Yo, jadi amatir iya, itu. iya. Kita titip sekarang ketum yang baru PGI untuk amatir-amatir muda kita. Sekarang bagus sih didikan. Oh sekarang bagus ya didikan di PGI yang itu yang baru. PGI bagus. PGA apa PGA? PGI kalau untuk PGI amateur. kalau untuk amatir PGA PGI. amatir ya. Amateur junior. Nah, setelah karir pro ini Dek, pernah juara pro? Turnamen Pro saat ini gue belum pernah. belum pernah. jujur. Emang susah ya, maksudnya ya pasti susah lah. Susah sih. Pasti susah nggak? Maksud gua kan gimana ya? Kalau lu ngeliat pukulan kadek kan Wah ngeri banget. lebih dari average lah ya. Iya. Itu kelemahannya di mana Dek, atau di short game atau kadang kurang emosi, kurang kontrol. Karena kalau golf kan self control ya. Iya, betul. Kadang kita kena bugi, double kesel. Iya. Gitu, nah, ke depannya ke bawah jelek. Nah itu gimana Dek? Kalau misalnya lu kayak ngatasin Kalau lagi turnamen gitu. Yang gue rasain ya selama gue turnamen di amateur, junior ke pro nih langkahnya nih.
beda mentalitiesnya. Jadi apa? Kalau lu mikir junior sama amateur itu kan lu mainnya lepas gitu. Nggak ada apa-apa, kan keluar modal semua ikut turnamen doang kan. Tapi kalau udah namanya pro, lu ada istilah yang ngejar nominal uang. Nah makanya di golf itu lu jangan ngejar nominal uang aja. Makanya ada orang kan bilang, ya lu kejar prestasi dulu, jangan nominal uangnya. Nah gue dulu salahnya, sampai sekarang nih mikirnya, mungkin ya yang terjadi ke orang-orang itu di pro itu, gue harus main bagus. Kalau gue nggak main bagus, nominal uang kecil. Gitu. Jadi tertekan, nggak main lepas di situ. Pressure-nya terlalu tinggi. Mindset berarti. Mungkin. Ini kalau misalnya berarti kalau turnamen pro ini dari peringkat misalnya dari kemarin 3 hari itu turnamen, 3 hari. lu misalnya peringkat 12, itu dengan peringkat 5 dan 7 beda uangnya? Beda. Oh. Beda. Setiap ties itu beda. Oh, setiap itu beda. Beda pasti. Pasti. Tapi mesti sampai lolos ke 3 hari itu baru dapat uang itu. Harus Baru 3 hari. Lu harus get dekat baru, make dekat baru. baru dapat uang itu kan. Gitu aja sih. Tapi kalau misalkan buat ngatasinnya ya jangan terlalu banyak mikir lah di lapangan. Ya lu mikirin planning swing dulu, pre-shot rutinnya harus dijalanin, gitu aja sih. Apa paling kendala-kendala yang besar dihadapin lo di lapangan itu? Di lapangan ya nafsu ya. Nafsu Nafsu gimana, pengen jauh atau Ya. pengen nempel ke pin? Kadang-kadang kan manajemen course itu kan kita harus perhatiin juga tuh. Betul. Penempatan bola misalnya greennya naik, kita harus taruh di bawah gitu kan. Ball placement sih yang harus diperhatiin. Itu ball placement. Ball placement. Nah, misalnya kan kita sebelumnya main harus udah planning dulu kan. Hole ini harus penempatan bolanya di mana. Cuma kadang-kadang ngeliat orang, kok dia bisa motong nih. Ya, dogleg dia motong sana. Padahal kita punya placementnya di Oh yang lurusnya fairway lurus itu di ya tengah-tengah. cukup lah ya. Nah kita mau coba itu ambil trouble. Ya gitu aja sih maksudnya. Oh. Jadi ada sense nggak mau kalahnya atau? Ya begitulah. Gengsinya aja sih. Gengsinya aja gitu. sih ya. Oh, oke, Kalau oke. saya rasain. Maksudnya kalau lu pukulannya mah kalau misalnya main di BSD dari itu U3 aja sih aman kalau gue bilang ya. BSD emang jauh tapi kan U3 itu juga jauh Pak. Jauh banget Mas. Apalagi kalau main di Gading Raya gitu kan. Kalau yang tahu Soalnya par Kadek, 5 lu mau embat tuh nggak apa-apa tuh driver tuh. yang tahu Kadek sih pukulannya. Silakan minum Dek, silakan minum Dek. Tawarin minum lu dari tadi Wah lo. haus deh. Udah mau minum air sendiri. Sorry lagi asik ngobrol. Ini kopinya tawar ya? Oh, kapal api itunya ya. Iya. Tapi nih itu sponsor. Sorry Dek, nggak cipin soalnya sini aja. Oh nggak cipin ya? Iya bener. Belum Kapal api kalau cipin boleh ya. Silakan. Oke, next abis turnamen BSD ini ada turnamen apa lagi Dek yang coming soon? Ya banyak sih. Alhamdulillah tahun ini full turnamen. Tapi untuk bulan depan di Surabaya. Surabaya. Taman Dayu. Ikut Ya hitung kalau- kos dulu. turnamen ikut lah, maksudnya pasti banyak yang sponsorin lah. Iya insya kalau Allah. misalnya turnamen kayak gitu, apa yang disponsorin? Ada gak lu dapat sponsor gitu? Ya Apakah by akomodasi? personal aja Oh, sih by ya. personal. By personal. Kalau untuk brand-brand golf itu, equipment apa segala macam itu? Belum gue dapat sekarang. Mungkin dulu sempet Apa PT dulu? ya. Atas nama PT. Oh atas nama PT Ya, dulu sempat. PT dulu sempet. Berapa waktu itu? Apa equipment stick dikasih? Sempat equipment stick. Total itu Sempet uang lumayan sih. Kalau gaji nggak pasti ya. Karena dia kayak equipment dapat terus biaya-biaya turnamen aja sih. Kos-kos pengeluaran di selama di turnamen. Ya, shout out buat Tineke Golfers, tolong bantu ya. Mudah-mudahan dibantu equipment. Enggak lah. Iya, we never know bos. Iya. Potensial Sangat potensial menurut saya. potensial. Belum. Iya. Harus ngeliat prestasi dulu kayaknya. Ya pastilah. Pasti Nah, otomatis. kalau untuk equipment itu pasti. Tapi kan nanti kan dilihat juga. Oke Bu Tineke. Namanya Kadek Adi Aksmana Putra. Sama. Oh salah. It's okay. Ya. Aja sih. Berarti bulan kapan untuk ke Surabaya? Surabaya awal bulan tanggal kalau nggak salah sih tanggal 6 ya. 6 sampai 9. Oh, bulan depan? Bulan depan. Minggu depan kalau nggak salah. Oh Udah. padat ini dalam artian setiap bulan ada turnamen? Sebulan ada turnamen. PJ Tour. Enggak keseharian selain ada turnamen ini kemarin gimana? Keseharian? Iya Keseharian ngajar paling. ngajar ya? Ya ngajar. Oh Ngajar.
Berarti waktu pandemi itu ya, kan pandemi benar-benar golf shutdown. Ya shutdown banget. Shutdown banget. Nah tiba-tiba kan dibuka karena untuk olahraga terbuka aja. Iya. Nah di situ sih banyak orang driving. Banyak yang itu Turnamen ya. kan close, Turnamen tutup close ya. banget, Turnamen nggak close ada. semua. Jadi ya otomatis beralihnya banyak ke ngajar. Oh. Pas pandemi murid banyak. Pandemi belum, awal pandemi. Pandemi kedua. Oh, waktu pas tutup lapangan golf itu gimana? Tutup lapangan golf ya, mau gimana ya, di rumah paling. Paling di rumah. Di ya? rumah aja. Pala juga rada pusing juga itu karena penghasilannya dari ngajar itu. Otomatis ya. Iya. Dari ngajar. Turnamen juga kosong kan. Tapi nggak sempat ubah profesi kan, ojek online gitu. Oh enggak, gue tadi pengen jadi kurir. Oh iya, orang pada online shop kan. Ya gue kurir aja lah. Oh tapi beneran. Enggak. Wah kaget. Potensi banget sayang banget. Soalnya udah. Sekarang ada ini nggak apa yang lu lagi tekunin apa maksudnya 100 yard ke bawah tulus apa pukulan atau 100 Wah, meter ke bawah kalau itu sih atau harus tajam di short game. Short Paling game ya? pating sama under 100 meter sih. Oh. Kelemahannya lu di mana, Dek? Yaitu pating. Birahi biasa. Setiap orang kayak. Setiap orang kayak. Orang ngeseng lagi kayak kemarin. Kemarin belakang ini T-box loh. Oh iya, ya lu pas backswing dia ini maju badannya ngeseng. Iya. Oh, jadi harus rutin ya kalau Harus rutin itu sih, ya. kalau Golf short game harus rutin. rutin ya. Rutin. Karena feelingnya, touchnya bisa hilang ya. dia. Ya, touch lah paling penting kan. Ketukannya. Kadang-kadang gue ngeliat turnamen-turnamen yang di TV itu kan golf itu. Oh iya. Mereka nggak ngadu di driver di iron enggak bos, di putting semua ngadunya. Sama short game mereka. Sama short game itu doang. Kalau iron driver dia tuh udah pasti sama lurus dah. Tinggal kedekatan ngechipnya dia, netenya ke lubang itu sama puttingnya aja. Iya sih. Sebagian besar sih overall 80-70%-nya di situ. Oh di situ. Di situ. Chip putting itu Iya, yang berpengaruh. Sisanya buat yang si jauh-jauhan lah ya, longest drive-an. Driver juga penting sih, kalau misalkan lu nggak aman, driver juga susah second shotnya. Yang penting kalau driver saving dulu. Gue sempat dengar cerita waktu itu lu turnamen di mana gitu lupa gue. Sampai hole 15 tuh udah under 5. Akhirnya jadi over apa jadi apa itu? Tunggu di mana nih? Imperial apa ya waktu itu ya? Terakhir sih yang gue dengar di Gading. Gading ya? Dia main under berapa total? Belum. Berdinya berapa waktu di Gading? Iya berdia berapa? 15 apa 15 kan? Enggak. Enggak ya? Di Gading. Yang waktu di Gading yang kata yang error di itu di putting. yang error di apa namanya? Di green di par 3. Di chip ya ada error Oke, ya. gua Ada hampir lupa. kecepluk-kecepluknya itu. Oh iya, di Gading. Di Gading. Kalau itu pating gua 6 kali. Udah. 5 kali, sorry. Itu posisi under berapa? Posisi under 4. Aduh. Mimpin tuh apa Enggak sih, apa tapi di- buat naik to the top aja sih. 5 besar mah lumayan bisa dapat. itu ada pressure atau apa dia kenapa dia bisa ada tiba-tiba Error gitu. gue nggak tahu tiba-tiba begitu Gimana aja ya? nih. Atau salah ngukur kan ada yardage booknya kan. Terus itu nggak pede sih sebenarnya. Soalnya kan first shotnya lewat. Itu par 3 lewat di graph. Mungkin gue pikir kan pengen bikin flop nih. Flopnya enggak, ngecepluk iya. Sama kayak podcast. Kecepluk. Ya, wajar aja itu flop. Gue pikir udah, ya udah. Pengen ngetek kan. Karena otomatis kan gila gue masih 4 under nih posisinya. Terus gitu, masuk tembak lewat posisi atas. Waduh. Itu udah kebawa kesel berarti itu pas. Udah bawa kesel. Nah itu jaga emosinya Green bego turun lah ya? ya, bodoh. Green turun. Downslope. Kebetulan pinnya di inilah. Antara downslope sama uphill. Di tengah-tengah itu yang di tulang-tulang itu. Iya, di dekat situ lah naruhnya. Pinter banget itu. Ya udah lewat, udah kayak setrikaan aja bolak-balik. Serius. Sampai 5 kali. Situ 7. 7 jadi par 37. Par 37. Jadi over berapa tuh? Iya, Dari jadi under 4 under 4 per 1 ya. bersatu. Aduh, itu kecelakaan kayak gitu. Kecelakaan kecil bisa jadi besar kayak gitu tuh. Karena nganggap sepele kan. Untuk Minimalisirnya ya atau jaga ramah sekali podcast ini. gue mau ngomongnya belepetan minimalisir maksud gua itu.
meminimalisir itu Iya, apa harus self control? error Self control sih, emosional harus dikontrol juga, kayak mikirnya ya one stroke itu paling penting di golf. Nah, kalau kan turnamen gitu kan, misalnya kan kayak di pro gitu kan, mereka kan nggak saling ngobrol ya satu flight itu, paling ngobrol cuma Ya, basa-basi aja. basa-basi aja Nah itu mindsetnya tuh apa oh gue harus Ya kalau di turnamen orang mikirnya kan kayak ya ngobrol cuma sebatas kayak friendly gitu aja ya, ya, iya, friendly iya, aja friendly ya, aja. buat nanya-nanya sekedar yang harus ditanya aja sih. Cuma mereka rata-rata pada mentalnya ya mikirin planningnya mereka di Iya lapangan sih. betul. Pusingnya di situ soalnya. biasa rata-rata orang kalau misal turnamen pro kayak gitu udah cuek aja, lu pukulan kayak gimana lu cuek aja. Cuek udah pasti. Misal lu pukulan jauh juga cuek aja gitu. Cuek, Ya. rata-rata cuek. Yang nggak tahu ya sebagian orang sih seperti itu. Golf kan diri sendiri Iya sebenarnya sih lawannya dari sendiri. karena dia nggak bisa ngontrol musuhnya, yang bisa ngontrol dia Diri sendiri. cara pukulan gitu. Nah tapi musuhnya ini canggih bos, dia masih muda. Kemarin saat Masih satu dia flightnya sama menggebu-gebu. siapa aja tuh, waktu hari pertama? Hari pertama sama si Matthew, satu amateur umur 13 tahun, Yujun, orang Korea. Jauh pukulannya 13 tahun. 13 tahun dulu lumayan, 200-an meter. Umur 13 Bakat. tahun? Amatir. Oh amatir. Junior Gua lah ikut itu, amatir jadi kena mental. Udah umur segini. Junior ya. Jalan kaki tuh deh kayak. Jalan kaki. Kemarin gimana ya waktu hari terakhir? Hari terakhir gua hancur. Kenapa Jelek emang? banget. Jadi gimana ya, karena fisik gua juga ya. Iya. Peul juga ya, fisik gua lemah. Jadi karena mungkin gua pas mukul di bangkar itu sedikit ngecetit, pergelangan kaki gua keselengkek kayak kesleo. Itu hole berapa itu? Hole 2, 3, par 3. Hole 3. Iya. Baru hole 3 tuh hari 3 3. gua udah langsung. Cuma nggak ada alasan lah ya. Iya sih. Ya, namanya juga permainan Tapi emang ada yang kayak gitu pasti ada lah ya. pasti Kecelakaan ada, dalam kecelakaan. olahraga tuh pasti ada. pasti ada. Kadang-kadang kan orang lihat tuh golf tuh gampang banget, bos. Pukul, tarik begini, langsung pukul. Wah, itu kan Suruh coba rasain dulu. Rasain dulu aja. Iseng-iseng. Oke, kalau untuk kan jadi teaching pro kan lu sekarang kan ya. Ya Touring sambil ngajar sambil kan. ngajar sih. Paling susah tuh ngajar murid yang kayak gimana? Paling susah ngajar murid kayak gimana yang Karena kan murid punya mindset sendiri ya. Betul, Ini gue suka kayak begini. udah. Iya betul. Nah susah yang agak kayak bubble ya. Bebel. Oh, kepala tuh. ada yang kayak teman kita itu kan. Iya. Bebel sama bego beda tipis ya. Bubble gitu ya. Oh, gitu ya. Minum dulu dah gua. Tapi kalau ngajar beginner itu lebih susah nggak ngajar? Karena kan kalau gue jujur gue kalau misalnya suruh ngajar gue nggak mungkin sabar. Iya. Karena golf tuh butuh kesabaran untuk ngajar. Iya betul banget. Iya, Iya, kalau kan ngajar kita butuh sabar. kasih tahu begini dia begitu ini orang goblok atau apa ya? Inisial yang rada bebel gitu inisialnya. Ada orang Korea. Lagi ada di Kimjo sini. namanya. Kimjo. Temen kita juga bos. Kimjo sekarang nama barunya. Nah panjangnya Kim Jovin. Nyaut orang di belakang. Aduh, ya. Ya gitu sih. Kalau Berarti ngajar butuh sabar. susah ya. Emang golf itu sih ya. Butuh Susah, butuh waktu. butuh Tapi sekarang yang mulai golf tuh yang seumuran kita banyak ya. Banyak, Dibandingin dulu banyak. anjir. Selama Covid milenial banyak. Iya. Gen Z. Banyak banget sekarang lu. Apalagi yang cantik-cantik itu ada ya bos. ya? Oh iya. Oh, Pastilah itu. di golf udah Wih, banyak. haba. Bahasa om-om. Aduh. Gimana? Pernah dapat murid yang cantik gak? Ya beberapa adalah. Oh beberapa. Beberapa. Udah di melatih di pick, cantik di pick. Yang Gua sampling bilang. dikit adalah. Ada tuh gue liat Instagramnya Nick Nashio ya, itu siapa gitu namanya lupa gue. Masih ngajar dia nggak deh? Sekarang udah enggak. Udah enggak ya? Iya. Coba Instagram apa nih? Di belakang layar. Ada WA gak? Nggak ada bos, jangan. Privacy itu. Ngomong ketawa bapaknya. Bilang aja mau di-keep sendiri. Investasi lah bos. Gak bisa ada ya, maaf. Gue ngajar dengan sesuka hati, sabar tuh. Bukan buat yang aneh-aneh, tenang. Ya. Tapi ada ya yang kayak misalnya, Dek, gue
mau latihan golf ini pengen buat konten aja deh misalnya gitu. Ada banyak. Ada yang kayak gitu. Biasanya Ya? di Sladis banyak begitu sih. Oh. Banyak Oh. konten. Ya sekedar bisa Ya, main iya, lapangan. iya. Nah, kalau beginner kan kadang mereka suka ini deh terpancing sama teknologi. Jadi kan golfer nih kadang ada dua, mukulnya belum bener, tapi teknologi sticknya bagus. bagus-bagus, Iya, bagus. ganti shaft gini tapi mukulnya belum bener. Jadi kalau untuk yang beginner ini itu gimana? lebih better investnya di guru atau di teknologi dulu. Itu Biar swingnya benar. masuknya ke pilihan, tapi untuk mindset saya lebih ke pola swing dulu sih. Pola swing dulu ya. Oh berarti guru itu yang ngajarin lu. Ya terserah. Tapi swing dulu otomatis. Oh. Berarti nggak usah kayak, wah gue mau ganti shaft dulu nih karena gue udah fitting, terus swing speed gue nih 160 misalnya gitu. 160, wih, Wah, gila. Misalnya Itu Mio bos. misalnya kan, kadang-kadang ada orang yang ambisi itu kan, oh gue mau fitting dulu nih, shaft gue cocoknya yang ini, gue nggak bisa nih terlalu lentur ini bos. Ya, itu Karena kan itu kemakan teknologi sebenarnya, Nah, marketing gitu. itu yang rada-rada tuh kadang-kadang beginner itu kan. Lu ngelatih rutin tapi tiap hari ada murid. Gue tiap hari rutin. Latihan rutin tiap hari. Oh. Ya, Lu apa nunjukin apa itu? Coba lu lihat sendiri. Masa tuh. Oh, pertanyaan seputar melatih. Oke, pertanyaan seputar melatih. Ngelatih itu tadi yang lu bilang sih backswing itu ya. Backswing. Yang itu yang Kuncinya penting. di backswing emang. First off swing, backswing. First off take away lah. Take away, first backswing. Tapi kan ada kayak kita lihat pemain kayak Matthew Wolf ya. Itu Iya, swingnya aneh-aneh aneh ya. sekarang ya. Iya. Ya sekarang banyak yang improvement swing sih ya. Dari yang sekarang. Modern swing. Jadi swing tuh nggak kalau swing tuh ada tipenya nggak kan? Kalau yang gue dengar ya ada modern swing sama ada yang Ya, old apa swing namanya? ya. Ya old swing. Jadi kalau sekarang tuh banyaknya orang pakai yang modern swing ya. Sekarang banyak pakai modern swing sih. Mulai dari liatnya lekukan di backswingnya udah banyak kan modern swing. Yang kayak ngikutin kayak, Apa tergantung usia deh. waduh. Kalau bisa. old swing Jadi itu, kalau di golf itu mungkin kalau kayak Om awal-awal- Irfan yang udah putih gitu rambutnya pakai old swing. Enggak juga lah. Ya kalau mau belajar modern swing bisa juga. Tapi kalau ya kata butuh Mr. penyesuaian. Jokowi ini calon presiden bos. Nah, rambut putih itu ada kerutannya calon Gua presiden. kalau modern swing perut gua kegedean. Gak bisa muter hip gua. Nah, itu beginner tuh rata-rata kan Beginner. pakai belajar Inggris. Beginner itu kan kadang-kadang wah ngeliat di tutorial di YouTube tuh hipnya masuk apa Iya, segala macam. iya, benar. Kalau menurut lu apakah dia udah swing dulu aja pinggangnya nanti ngikut? Tergantung berapa lama main. Oh. Ya kalau gua selalu semua gua ngajar nggak semua baru belajar kan ya. iya. Gua ngeliat ada yang swingnya udah jadi semua. Ya yang kalau udah jadi gua ngeliat paling basic-basicnya dulu aja sih. Kalau misalkan backswingnya nggak swing plan-nya untuk backswingnya bagus, gua liatnya ke downswingnya. Oh. Apa dia handsy cuma main tangan, apa body rotationnya kurang. Oh, itu yang lu itu juga ya. Fokusnya ke situ Sedetail sih. itu. Berarti yang penting tuh swing path ya. Swing pad. Mau bagaimanapun swingnya, mau upright, side in, shallow, semua swing pad. Kalau murid yang orang Korea Kim Jo itu swing pathnya itu gimana? gimana? Swing padnya, wah dia unik. Dia swing padnya 3 baris 1. Itu dia ada kali 3 pertemuan sama gue juga deh. Oh, 3 pertemuan sama gue. Sesinya banyak banget. Iya, asal mau ke driving tanya dulu. Din ke driving nggak? Itu. Oh, gitu. Cuman ngeyel banget kasonya emang. Ini kuda-kuda gue bilang buka di mana? Sempitnya. Lebih susah cewek atau cowok dilatih? Kalau tergantung umur. Tergantung umur. Kalau cowok banyak cewek sih. Cewek lebih denger ya. Iya, Dan badannya mereka pasti lebih fleksibel kan. fleksibilitasnya Ya, kan? lebih tinggi. Lebih tinggi dibanding cowok kalau itu. Ya rata-rata kan kadang-kadang orang tuh nggak ngelihat dia udah fleksibel belum sih ini cara mukulnya kan. Ya, betul. Pinggangnya fleksibel gak sih atau badannya fleksibel gak sih? Dia selalu memaksain. Dia pikir hipnya muter, nggak taunya badannya goyang Badannya bos. goyang, Itu betul. rata-rata tuh. Nah, lu tahu besar lah karena lu main golf basicnya. Kadang kan kalau beginner tuh mereka terpautnya sama jarak ya. Iya, Pakai drive. Itu gimana tuh, Dek? Nah, apa yang harus dilakukan apa cari impact dulu atau Apa pukul aja, muter gitu. atau Enggak, gimana kalau- atau swing pad yang bener dulu Di atau golf gimana? itu ada yang namanya swing plan. Swing plan, ya. Kita harus benerin swing plan-nya dulu. Setelah swing plan baru impact point ke pivot. Nah, setelah itu udah benar ya boleh belajar speed.
jangan langsung belajar ke speednya dulu. Jangan ya. Iya, kalau menurut saya ya. Karena beberapa soalnya kan masing-masing coach itu beda-beda cara mengajarnya. Iya benar sih. Betul. Adanya step-stepnya dia itu lihatnya dari mana yang lebih penting. Yang lebih dilatih apanya deh? Yang lebih dilatih sama sih, saya masuknya ke basic juga. Basic juga. Basic juga. Basic juga Ya ya. kalau untuk junior awal-awal dia ya latihannya nggak terlalu spesifik banget. Yang penting dia suka dulu. Suka dulu. Ya karena kalau anak-anak dipaksa juga susah. Iya, kadang bandel ya. Ngeyel kan ya. Iya ya. Ngeyel, bandel. Ya kalau dia dulu suka, otomatis dia akan ketagihan terus. Lebih gampang diarahin ya. Lebih gampang diarahin. Ya. Tapi selama ini yang junior yang lu handle mereka enjoy juga. Enjoy sih. Selama ini Karena enjoy. mungkin pembawaan lu nya juga Ya nggak tahu ya. Kalau yang saya lihat sih dia enjoy sama saya, dia juga enjoy sama permainan dia sendiri sih. tapi ada kesel sendiri nggak mereka kalau misalnya nggak bisa nih grounded mulu nih. Gimana tuh? Pasti Namanya anak ada kecil kesel, kan anak pasti kecil. kan mereka lebih show emosional ya, Iya ngambek pasti. gitu. Ya nangis Kesel ada gitu, banyak. nangis. Iya Nangis ada ada yang yang nangis pernah. banyak. Lu pernah disalahin gak sama bapaknya? Dek, diapain nih anak gue dek? Walah, kan bapaknya nonton. Mungkin dalam hati anak gue bego amat ini. Galak. Jalan. Ya, emang susah ya golf tuh ya, susah ya di. Susah. Difficult. Konsistennya susah kalau golf. Harus intens. Lu gimana kalau misalnya kayak yang baru-baru ini kan lu sambil ngajar tuh. Lu kasih tau juga gak sih etika kalau misalnya turun ke lapangan itu? Kalau dia baru perdana pasti gua lesson teori dulu. Peraturan di lapangan lu apa yang harus boleh, apa yang nggak boleh. Ada gak yang, dek kayaknya gue udah bisa turun nih mukul kayak gini? Oh Pengen lu gua turun. banyak. Yang setengah-setengah banyak. Baru mukul, baru bisa terbang bola 100 meter. Oh gue bisa turun besok. Beneran turun akhirnya? Harusnya Beneran turun. Beneran turun? Iya beneran turun. Ini biasanya harusnya sih gua gimana ngomelin. Harusnya sih lu confident dulu dengan jarak lu, kita kan ada jarak standarisasinya kan. Tujuan lu harus berapa. Dan lu memang udah confident, probabilitas kena bolanya berapa banyak. Iya. Kalau probabilitasnya udah sampai 70-80%, dia silakan turun. Nah kalau udah sampai seperti itu, langsung ke pembacaan teorinya apa yang lu nggak boleh, etika di lapangan. Karena ada orang baru turun nih, plak pluk, yang belakang nunggu. Iya betul. Lama. Itu gimana tuh dek? Dan dia juga nggak ngerti, karena nggak ngerti, nggak mau ngasih jalan otomatis. Nah kalau gitu sebaiknya ya lari ke driving dulu latihan. Iya driving dulu aja, nggak usah kayak maksain untuk turun lapangan apa segala macam. Ini balik lagi ke orangnya ya, pilihan. Tapi alangkah baiknya ke driving dulu. Driving dulu ya. kalau dari awal belajar sampai turun lapangan itu kira-kira perlu berapa? Harusnya Tergantung intensitas sebulan, 2 latihan. bulan. Kalau dia Tergantung intens latihan. ya. Kalau let's say intens latihannya sering lah seminggu 3 kali. seminggu 3 kali. Kalau cerdik, kalau orangnya cekatan, ahli mungkin 7 bulan bisa. 7 bulan ya. 7 bulan Udah baru bisa turun. mahir lah. Gila. 7 bulan? Oh iya, cukup lama juga 7 bulan ya. Cukup lama. Lama kan dia putting juga, short game juga dilatih kan semua kan. Beda Tapi dengan implementasinya nanti di lapangan. Prosesnya pasti beda sama yang cuma sebulan. main bola itu kan asal tendangnya juga jadi kan kalau bola itu. Itu tak rekam. Golok Tendang tak kaki ya. Pak. Karena orang lain bola Pak. Bener juga. Itu dia tuh. Iya sih itu doang. Oh, ternyata cukup rumit, emang rumit sih golf. Kalian harus tahu juga sih etika di lapangan juga tuh penting banget ya. Penting sih. Kayak misalnya green itu kan, wah itu kadang-kadang orang kan ninggalin jejak-jejak kaki mereka itu kan karena sepatu tuh ada spike-nya itu. Dia jalan nggak berasa keseret kan dikit, rumputnya langsung luka. Atau enggak bukan karena jalan aja bercanda sama temen di green. Oh bisa. Nah, itu tuh kadang-kadang kan yang mempengaruhi bagaimana green itu kan kita pengen main enjoy nyaman. Ya, jadi Greennya ada naik-naik rumputnya karena flight depan kena spike gitu kan. Nah itu sih yang kadang-kadang bikin gue bete. Kalau mukul ada orang ngomong itu pecah nggak konsentrasi? Otomatis pecah. Pecah ya. Pecah otomatis. Terutama di putting. Semua sih ya. Semua ya. Kalau putting apalagi sih, kan butuh concentration banget. Berarti kalau putting tuh semua diem di depan nggak boleh ada. Nggak boleh kosong. Harus kosong Depan. itu. Secara peraturan harus kosong. Iya, samping Dan kiri nggak boleh ada yang kanan jalan. nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali dia jalan di belakang kita nggak ngeliat kan otomatis nggak masalah. Tapi kan kalau kita begini yang nggak ngeliat juga, tapi kan dapat ada kayak kita bisa ngeliat gitu. Kalau kita dari sudut pandang dari sini kelihatan nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Ya? pas persis jalan belakang di sana. Oh belakang kita sini ya.
Oke. Itu etikanya main golf para beginner. Pokoknya. Ini para beginner. Harus Udah tahu dulu. intermediate, iya, bener. Iya. Soalnya kadang kita juga main kan ada beginner di depan, praktik kita nungguin. Kita juga Iya. pernah kayak begitu. Iya, Bukannya betul. kita nggak pernah. Iya. Tapi kita sadar diri, oh ya udah kalau emang yang belakangnya cepat udah suruh duluan. dulu. Lompatin kita untuk ke flat depan. Betul. Karena Kecuali kalau emang lapangannya padat. Padat. Nah, kita nggak bisa loncat ya Kalau udah. padat nggak bisa. ya udah resiko kita udah Resiko. main. Kalau lapangan sepi sebaiknya ngasih duluan aja. Ya itu lebih. Nah, Dek, kalau misalnya gua lihat Instagramnya ada yourswing.id itu Your ya. swing, your swing punya gue bos. Buat Lalu promosiin lah itu Oh sekalian. boleh. Ya bagi-bagi yang mau kepo-kepoin Instagramnya, boleh lihat-lihat. Itu swing anak murid saya sekarang semua sih rata-rata. Oh, itu yang udah lu ubah swing murid-murid lu itu ya. Yang buat ke bawah ya dari dia basic sampai yang makin ke atas ya udah perubahan lah. Dari Oh, ada before after itu. before after gue belum jadiin satu sih, masih ke After yang udah lu pisah-pisah. ajarin yang kasih tau itu. Nah, paling 2 bulan gue baru post ulang swing yang baru. Oh. Kalau ngerubah swing orang tuh susah nggak? Susah kalau udah yang jadi. Kalau udah ada yang jadi. Kalau junior dia udah bisa main nih, udah pernah main, ngerubah ke swing yang bener gampang. Gampang. Tapi kalau untuk udah dewasa, untuk ya badannya apalagi udah bentuk latihan otot ya, Ya muscle memorinya memorinya udah kebentuk ya. kebentuk, udah susah. Butuh waktu lagi, makanya butuh sabar lah. Nah, fundamental di golf itu grip juga ya. Grip juga harus Grip, penting itu ya. Kalau megang grip lu gimana? Dek? Kalau gua kan begini nih, ada maju. interlock bos. Interlock juga ya? Kalau interlock tuh biasanya sini pada jebol ya. Ya kelingking. betul, Gua sisi kelingking jari kanan tuh sisi pada jari itu pada pada bentol, Iya. ya, gendut, Pada tebal pada gitu. tebal gendut, kapalan. Iya, soalnya kan ada overlap, ada baseball. Ya itu belum. Terus Ya, itu pilihannya itu. pokoknya begini nggak bisa, Bos. Waduh, sensor tit. Jempolnya salah masuk gua. Wah, nggak lurus-lurus. Bisa aja nih, Ruben Onsun. Minum dek. Aduh. Rencana gimana, Dik? Rencana untuk? melatih ke depannya, apakah lu fokus akan ngelatih terus untuk karir ke depannya, untuk penghasilan lu? Apakah lu untuk coba ya open sponsor juga? Ya gue kalau misalkan ada Kita kan gak ada yang tahu nih, ternyata lu, oh udah sponsor gue gak mau karena gue udah kaya gitu kan, ada juga. Enggak juga. Oh, tetap mau juga. Tetap mau lah gue. Ya enggak, soalnya kan kayak kalau yang gue kalau touring pro tuh mereka jarang ngajar. Jarang ngajar Gitu. betul. Karena itu mengganggu Menunggu konsentrasi. konsentrasi sih. dan Jam kadang latihan. swing orang tuh bisa kerekam katanya. Betul. Iya betul. Itu Itu benar deh, kayak gitu bisa kerekam deh. Itu otomatis bisa. Otomatis. Ya. Sekarang kita apalagi kita. Tapi jangan sampai berjam-jam. kayak Kim Jo swingnya. ada teman kita nih, badannya badan anak kecil banget. Jadi, Buff, badannya buff. Bos. Wow, gila. dia sering mampir ke balik kota cari aja. Kayak Red Bull itu bos, banteng merah. Pas swing, wow, wah ini bicep ketemu bicep. Bisa ketemu ini susah Pak. Gila. Aduh, sayang. Jadi itu ya Dia kalau bisa- ngefek bisa itu ya. Efek banget sih. Ya. Oh, tapi untuk so far ini terdistract nggak dengan ngelatih Distract, dan ya ngelatih sama jam latihan pasti ke distract. kurang ya? Kurang, apalagi kan kalau bisa ngelatih 2-3 murid itu otomatis udah capek ya. Iya. Jadi otomatis ya males latihan. Harusnya jadwal ngechip. Capek, tidur ya. Oh, beli boba. Makanya Taipei. Makanya Taipei boba gue bilang ini apa nih atlet apa? Kerambol. Kacau lah, Mel. Kalau jadi touring gak usah ngajar lah. Terus fokus saya di touring. kalau misalnya lu pernah nggak kerubah gitu swing lu tiba-tiba? Anjing kok swing gue tiba-tiba begini gitu. Bisa. Pernah? Jadi kayak gimana Ya swing gue lu? liat, ya swing gue kan pad to pad ya, upright. Iya, naik Tiba-tiba gitu. kok swing gue makin kampret keluar gitu. Kok jadi begitu ya, aneh gitu. Jadi ball flightnya jadi ngefake Mas atau slice semua jadi slice nge-cut. semua? Iya, ngeblok. Nah, kalau lu kan itu yang benerin bokap yang liatin Ya bokap. kalau untuk basic sih bokap. Sampai sekarang kalau misalnya ada pukulan-pukulan Untuk lu yang- problem-problem itu bokap. Karena kita nggak tahu ya, swing kita itu berubah secara sendirinya kita nggak tahu. Walaupun kita udah mainnya puluhan tahun, belasan tahun gitu.
Pasti akan ada Otomatis berubah ya? ada, ya butuh juga ada orang liatin sih. Sekali 2 kali. Bisa nggak ngejar shot gamenya bokap? Bokap shot game itu kan emang Iya, gua tajam akuin sih ya. memang. Pukulan mahal itu. Ya, 100 ke bawah pasti nete lah, nggak nete dua stick lah. Itu. iya sih shot game paling Kalau penting. segini ini 1 stick om. Iya. Tambah lagi. Kalau begini kalau ditutup karena ditutup kepet nih. 1 stick 2 stick gitu. Oh, pendek juga stick siapa? Junior. Agus Dewan. Waduh. Oh, belum begini ini kan. Biarin. Terus gimana cerita deh? Karir di pro ini kalau menurut lu yang lagi bagus siapa sekarang? Yang lebih bagus di pro. Pro banyak anak mudanya yang lagi bagus-bagus. Si itu bagus Naraji, ya, si Jonathan Naraji. Wiono tuh bagus-bagus. Yang Surabaya siapa tuh? Si Jonathan. Jonathan yang kemarin waktu tahun lalu dia patting pakai Iron 2 dia. Iya, Iron 2. Karena patternya rusak ya atau dia nggak ada dapet mung- feel-nya ya. Ya, dia bilang sih nggak ada feeling ya. Tapi kan masing-masing orang. Tapi menang. Menang. Benar. Anjir. Menang apa juara 2 Dia kalau dia nggak ran. salah. Lupa Kalau dah. nggak salah ran. Runner up deh, yang menang Kalau yang di Naraji BSD tau ya. gua. Naraji. Di BSD loh. Jauh loh tuh BSD Hebat sih. pukulan. Pakai apa? Iron 2 pating. Iron 2 pating. Anjir. Jadi walaupun pro juga pasti ada miss pukulan itu ya. Pasti ada error gitu ya. Ya, human error pasti ada. Pasti ada walaupun lu udah sering latihan hampir setiap hari mungkin Pasti ada. pasti ada yang nggak Pasti mungkin ada. nggak Ya dia pilih pasti. Oh, putter gua apa 2 iron gua lebih konsisten daripada putter gua. Jadi pakai 2 iron otomatis. Gitu. Ada yang pakai 1 iron untuk tee off karena drivernya juga bermasalah juga Iya, ada tuh. otomatis. Betul. Itu kalau nggak salah yang break stigmanya itu Tiger Woods deh. Tiger Woods dia pakai Wood 3 pertama tuh. Oh dia yang pertama Dia kali pertama. baru Nah, jadi pada ngikutin ada yang pakai Rescue Wood 3. Oh. Buat chip roll aja. Dulu karena kalau greennya kan susah kadang kan ya mereka ya. Iya. Licin atau apa gitu loh. Jadi mereka kadang ada yang pakai 5 iron mereka nge-chip. Oh. Ya, Gimana? Gimana nge-chip? Chip roll aja cuma dituk gitu. Karena swingnya kan nggak panjang, dikit aja udah kabur. Iya benar. Tapi harus dilatih. Iya nggak bisa harus coba-coba dulu. Nggak bisa Ya, langsung datang, ah, gua coba mau sekali iron. nggak bisa langsung di lapangan dong. Bisa jadi. Masa Ah, gua dia- mau nge-chip lah, iron 5, P170. Kalau nggak dilatih. Iya, jadi semua butuh praktis lah ya. Praktis latihan paling penting. Latihan yang penting ya. Yep. Ya. Oke, Dek, kasih pesan-pesan dulu buat yang Gimana? beginner Oh, dan yang beginner. sedang lagi berlatih nih gimana? Berlatih, sedang menuruni handicap. Oh, ya kalau untuk beginner yang udah bisa main ya tinggal. Gimana? Ya pokoknya kalau untuk beginner udah bisa main mau nurunin skor, catat dulu lah kesalahan-kesalahan di lapangan. Buat kayak table-tablenya, problem-problemnya di lapangan gimana. Terus ya kalau udah ketahuan tinggal dilatih aja sih. Kalau misalkan kesulitan dalam latihan sendiri ya sebaiknya lebih cari ke inilah mentor atau coach. Mesti pakai pro lah. Iya, kalau misalkan nggak tahu, kalau dia udah tahu kesalahan sekecil-kecilnya, oh gue tahu caranya seperti ini, benahinnya seperti ini, ya udah nggak usah. Tapi kalau misalkan dia bingung, pengen improvisasi lagi, ya lebih baik cari mentor. Lebih baik cari mentor. Om Irfan lo ngasih kata-kata buat lo? Lu aja dulu. Nah, Oke, kalau gitu thank you banget Kak Dek. thank you. Thank you, Dek. Dek, thank you sukses selalu, Sukses sehat selalu terus. juga, Bos. Thank you waktunya lo. Thank you, Dek. Bye, Pan. Thank you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kecep loh. Kadek Adi Aksama Putra. Ya. Oke. Sama kalau itu Instagramnya yourswing.id. Swing.id. Saya Kalau DM untuk kalau mau- misalnya Ya, mau boleh. Mau tanya-tanya boleh. Free session juga lu boleh. Lu Tes-tes DM, dulu. DM boleh tanya Kadek nih. Berapa kalau misalnya per pertemuan itu boleh silakan DM ya. Nanya kan nggak apa-apa. Saling kenal aja. Yoi. Tanya dan langsung jadi itu enak. Aduh, jangan. Oke, thank you. Oke. Bye bye. Bye. Aduh.